Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dahrul Muftadin MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Peradilan serta teman-teman sekalian kelas HKIC yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita sekalian. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi Wah, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Bagaimana kabarnya Pak Dahrul? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19 ini. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang adil terhadap pihak yang berperkara. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadis Peradilan dengan dosen pengampu Bapak Dahrul Muftadin MHI. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas HKIC dengan anggota yang pertama Ahmad Nasrul Rahman NIM 1119088, yang kedua adalah Ahmad Arjunajah NIM 1119086, serta yang terakhir adalah Silvi Ahila NIM 1119112. Dalam beberapa bidang hukum Islam, persyaratan adil sangat menentukan benar atau tidaknya dan sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum. Dalam Al-Quran dan hadis, banyak ayat yang memberikan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal, walaupun akan merugikan diri sendiri. Penerapan keadilan tidak membedakan antara musuh dengan sahabat atau antara relasi dengan rival. Ketentuan yang berlaku di hadapan jika timbangan keadilan ini dipegang oleh tangan orang-orang yang memegang teguh prinsip keadilan. Selanjutnya, indikator yang mencerminkan nilai keadilan pada putusan hakim dapat diukur dengan meninjau profesionalisme dan integritas moral hakim dalam penanganan suatu kasus. Profesionalisme hakim. Apa sih profesionalisme hakim itu? Profesionalisme dapat diartikan sebagai mutu, kualitas, dan tindak tanduk berlandaskan etika. Dalam hubungannya dengan profesi hakim berarti bagaimana mutu dan kualitas hakim sebagai penegak keadilan. Integritas moral hakim. Moralitas adalah kualitas perbuatan manusia, sehingga perbuatan itu disebut benar atau salah, baik atau buruk, di mana jika moralitas rendah membuat mutu manusia menjadi rendah. Demikian pula sebaliknya. Penggolongan hakim ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah hakim yang idealis, yang kedua adalah hakim yang materialis, dan yang ketiga adalah hakim yang idealis materialis. Selanjutnya adalah ukuran kualitas putusan hakim. Bagaimana sih menghitung ukuran atau menimbang ukuran kualitas dalam putusan hakim? Peran hakim untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pencari keadilan, sehingga penolakan terhadap putusan hakim melalui upaya hukum banding atau upaya hukum kasasi. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khairakum qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum summa yakunu qauman yashhaduna wala yustashhaduna wa yakhununa wala yu'tamanuna wa yanduruna
wala yu'funa wa yadharu fihim as-samanu muttafaqun alaih. Yang artinya dari sahabat Imran radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya generasi terbaik kalian adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Lantas akan datang suatu kaum yang akan memberikan persaksian, padahal mereka tidak diminta untuk memberikan persaksian berkhianat dan tidak dapat diberi amanah. Bernadar namun tidak mau melaksanakan nadarnya, dan tubuh mereka terlihat gemuk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian makna mufradatnya di sini, mufradatnya sendiri di sini khairukum terbaik, qarni generasiku, yalu nahum setelahnya, kemudian syahaduna memberikan persaksian, yahununa berkhianat, yu'tamanuna diberi amanah, yanduruna bernadar, fihim as-samanu terlihat kamu. Lalu kemudian kualitas hadis sebagai ditulis di atas, bagaimana yang ditulis di atas merupakan hadis sahih. Menurut Al-Bukhari ayat 2561 dan Muslim 2535, hadis tersebut juga tercantum dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar bab syahadah atau persaksian, hadis nomor 1304 dalam kitab tersebut. Nah, kemudian sanad hadis tersebut sahih karena semua rawinya menduduki tingkatan jarah wa ta'dil, tingkatan 1 sampai 3. Sementara rawi yang menggunakan syuhud tahammul bukanlah seorang mudallis, sehingga sambung sanadnya. Selanjutnya yaitu asbabul wurud. Asbabul wurud hadis Subulus Salam nomor 1304 yang tercantum dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar bab sohadah atau persaksian, disebutkan bahwa latar belakang munculnya hadis tentang adil terhadap pihak yang berperkara, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tabrani dan Ad-Darimi dari hadis Abu Jam'ah. Ia berkata, Abu Ubaidah berkata, wahai Rasulullah, kami memeluk agama Islam bersama engkau dan hijrah bersama engkau. Lantas apakah ada orang yang lebih baik daripada kami? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, qauma yakununa min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni. Kaum yang hidup setelah kalian dan beriman denganku walaupun mereka belum pernah melihatku. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, lantas akan datang suatu kaum, hingga akhir hadis menunjukkan bahwa 3 generasi yang disebutkan dalam hadis tidak memiliki sifat tercela ini. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dipercaya, yakni beliau melihat orang-orang pada saat itu tidak memegang amanah dan tidak ada yang dapat dipercaya karena merebaknya sifat khianat di antara mereka. Putusan pengadilan adalah statement hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam rangka menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau kasus. Putusan dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang perlu dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan hal yang sangat didambakan karena dengan adanya putusan pengadilan akan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara atau terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan. Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar,
yang benar-benar menciptakan adanya kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka hakim yang melaksanakan peradilan maka pada hakikatnya harus memahami dan mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang berkenaan dengan perkara tersebut untuk diterapkan, baik mengenai ketentuan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis dalam hukum adat. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kelompok kami apabila ada kesalahan tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.